Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan lagi pembahasan statistika tentang ukuran pemusatan data, namun untuk data berkelompok. Nah, kita lanjut. Untuk data berkelompok, ada beberapa hal atau istilah yang mesti kita pahami. Nah, kalau data berkelompok, pertama tampilannya dalam bentuk tabel ya. Nah, kemudian nilainya berkelompok-kelompok seperti ini. Nah, ada beberapa istilah. Yang pertama yaitu kelas interval. Nah, kelas interval itu adalah yang, ini, masing-masing ini disebut dengan kelas interval. Kemudian ada batas bawah. Nah, ini semuanya batas bawah. Kemudian batas atas. Nah, ini semuanya batas atas. Kemudian tepi kelas atas atau TA, yaitu adalah BA, batas atas, ditambah 0,5. Jadi tepi kelas ini berarti 23 ditambah 0,5 atau 23,5. Dan selanjutnya tepi kelas bawah, berarti batas bawah dikurang 0,5. Jadi di kelas ini 24-26, tepi kelas bawahnya adalah 24 dikurang 0,5, artinya 23,5. Selanjutnya nilai tengah kelas atau XI, ya. Artinya nilai yang berada di tengah-tengah kelas. 12 dan 14 nilai tengahnya adalah 13. Selanjutnya 16, 18, 20 itu ada 19, dan selanjutnya ya ini disebut nilai tengah kelas atau XI. Dan yang terakhir adalah panjang kelas. Panjang kelas adalah TA dikurang TB, ya. Jadi kalau tadi panjang kelas ini adalah 23,5 dikurang 20,5, berarti panjang kelasnya adalah 3. Baik, kita masuk ke yang pertama yaitu rata-rata. Nah, rumus rata-rata untuk data berkelompok ya, yaitu X bar kali jumlah FI kali XI per jumlah FI atau frekuensi. XI adalah nilai tengah kelas, FI adalah frekuensi kelas. Oke, kita masuk ke contoh. Tentukan rata-rata dari data berikut. Nah, yang pertama, buat kolom XI dan kolom FI XI. Ya, kita buat dulu kolomnya. XI tadi adalah nilai tengah, maka nilai tengah dari 10 sampai 14 adalah 12, 17, lanjut 22, 27, 32 dan 37. Ini nilai XI. Langkah kedua, isi kolom FI XI dengan mengalihkan setiap nilai XI dengan frekuensi. Berarti 4 kali 12, 48, 6 kali 17, 102, 5 kali 22, 7 kali 27, 3 kali 32, dan 5 kali 37. Nah, selanjutnya jumlahkan seluruh frekuensi FI, ya. 4 tambah 6 tambah 5 dan seterusnya, dapatlah 30. Dan jumlahkan seluruh FI XI. Ini dijumlahkan semuanya, hasilnya adalah 730. Nah, kita kembali lagi. Rumus rata-rata untuk data berkelompok adalah ini FI kali XI per FI, ya. Kemudian kita ganti. Kita udah dapat nilai FI XI dan jumlah FI-nya. Kita ganti, masukkan ke rumus 730 dibagi 30. Sehingga didapatlah nilai rata-rata dari data tersebut adalah 24,33. Oke. Selanjutnya median. Median adalah data yang berada di tengah, ya. Nah, jadi sebelum ini rumusnya ME sama dengan L tambah setengah N kurang FKS per FME dikali P ini, ya. Apa ini? Nah, keterangannya adalah L adalah tepi bawah kelas, N adalah jumlah frekuensi, FKS adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median,
FME adalah frekuensi kelas median itu dan panjang kelas. Nah, jadi sebelum kita nanti menyelesaikan ini, kita harus tentukan dulu kelas mediannya, yaitu dengan menggunakan rumus setengah dari N atau setengah dari jumlah frekuensi, ya. Oke. Contohnya, tentukan median dari data berikut, ya. Jadi rumus mediannya tadi adalah ME sama dengan L tambah setengah N dikurang FKS per FME dikali P, ya. Oke, yang pertama kita buat dulu kolom frekuensi kumulatif, ya. Nih, kolom frekuensi kumulatif. Kemudian kita isi nih 4 tambah 6 10 tambah 5 15 tambah 7 22 2 tambah 3 25 dan 25 tambah 5 30. Berarti jumlah frekuensinya adalah 30, ya. Langkah kedua, tentukan kelas median. Kelas median adalah setengah kali N. N-nya kan 30, berarti setengah kali 30 sama dengan 15. Berarti kita cari yang 15. Nah, ini 15. Berarti inilah yang namanya kelas median, ya. Oke. Selanjutnya kita cari nilai L, FKS, FME dan P, ya. L tadi apa? L adalah tepi bawah kelas median. Ini kelas median. Tepi bawahnya berarti nih ya. 20 nih dikurang dengan 0,5 berarti 19,5, ya. Kemudian FKS, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini kan kelas median, berarti frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 10, ya. Nah, kemudian FME, frekuensi kelas median. Ini frekuensi kelas median, yaitu 5. Dan panjang kelasnya adalah tadi TA dikurang TB, ya. TA-nya berarti 24 tambah 0,5, 24,05, ya. Dikurang 19,5. Hasilnya adalah 5. Nah, jadi kita udah dapat nilai L, nilai FKS, nilai FME, dan P. Sekarang tinggal kita masukkan nilai tersebut ke rumus median data berkelompok. Ini rumusnya. Kita ganti. L-nya kita ganti, N-nya tadi 30, ini ganti 10, ganti 5, ganti 5. Sehingga 30 bagi 2, 15, 15 kurang 10, dapat 5, 5 per 5, 1. 1 kali 5, 5, sehingga 5 ditambah 19,5, didapatlah mediannya itu adalah 24,5. Baik, terakhir tentang modus. Modus adalah data yang paling sering muncul, ya. Oke, berarti kelas modus ialah kelas dengan frekuensi yang paling tinggi. Oke, ini rumus modusnya dengan keterangan L itu tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya, dan P adalah panjang kelas. Oke, contoh soal. Tentukan modus dari data berikut, ya. Nah, kita ingat lagi rumusnya tadi apa? Nih, rumusnya ada L, ada D, ada D1, D2, dan P. Nah, kita tentukan dulu kelas modusnya dengan melihat mana frekuensi yang paling tinggi. Mana yang paling tinggi? Ini ya, 7 yang paling tinggi. Maka inilah yang disebut dengan kelas modus. Setelah itu kita cari ini L, D1, D2, dan P, ya. Oke, L-nya berarti 25 dikurang 0,5, 24,5. Kemudian D1 selisih dengan frekuensi sebelumnya, berarti 7 dikurang 5, 2. D2 adalah selisih dengan setelahnya, 7 kurang 3 berarti 4. Dan terakhir TA kurang TB berarti 29,5 dikurang 24,5, dapatlah P-nya 5, ya. Kita udah dapat L, D1, D2, dan P. Sekarang kita masukkan ke rumus modus. 24,5, D1 2, 2, D2 4, dan 5. 2 tambah 4, 6, ya. 2 kali 5, 10. 10 per 6. 10 per 6 itu adalah 1,67. Sehingga modusnya adalah
26,17. Baik, jadi ini tentang ukuran pemusatan data khusus data berkelompok, baik itu mencari rata-rata, mencari median, dan mencari modus. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.